Pejabat negara Ya. merangkap jadi buzzer akhirnya kan. Karena berupaya untuk membenarkan sesuatu yang dari awal tidak bisa dia dalilkan di dalam perdebatan. Dia menganggap dia profesor, dia sebut dengan jelas. Tetapi saya nggak lihat ada bahasa profesor di situ. Yang saya dengar ada suara kompresor gitu. Lalu saya bilang bahwa influencer itu sebetulnya untuk menambal kekosongan otak. Di situ ada Ngabalin dan siapa namanya ini Profesor Henry ini. Kan logika saya begitu. Justru karena kegagalan pejabat pemerintah untuk mempengaruhi opini publik, maka mereka sewa buset kan pasar, sewa influencer. Jadi dianggap saya tidak berhak untuk mempersoalkan isi dari kontrak-kontrak influencer itu. Saya bilang saya berhak karena saya menggaji kalian berdua. Jadi mereka nggak ngerti logika dari anggaran. Pemirsa, B.J. Habibie diangkat menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Ia menggantikan Soeharto yang mundur usai tragedi Mei 1998. Habibie juga memberikan sumbangan besar pada demokrasi Indonesia. Pertanggal 21 Mei 1998, dia resmi menggantikan posisi Presiden Soeharto yang mengundurkan diri. Meski hanya 1 tahun lebih memimpin Indonesia, Habibie telah memberikan sumbangan besar bagi demokrasi Indonesia. Setelah saya umumkan kabinet, saya mau bertemu dengan Ketua Jaksa Agung dan wakilnya di sini. Mulai segera Anda harus membebaskan semua tahanan-tahanan politik. Itu banyak beneran. Kenapa? Penjara hanya untuk kriminal dan bukan orang yang berpandangan lain. Segera. Mereka benci karena saya ditagih, lalu solusinya apa? Saya bilang kritik itu artinya menguraikan, bukan menunjukkan jalan keluar tuh. Saya bilang, saya hanya memberi kritik. Kalau ada solusi itu bonus, tapi bukan tugas saya mencari solusi itu. Loh, saya memilih presiden, anggota DPR, segala macam politisi supaya mereka carikan solusi. Jadi kalau ditanya solusinya apa, kalau saya bilang, kalau saya tunjukkan solusi yang paling radikal, yaitu mundur, turun dari jabatan, kan dia nggak mau kan? Karena itu saya bilang, jangan tanya solusi. Kalau saya tunjukkan bahaya duduk di pinggir jalan malam hari, di tikungan, Anda nggak usah tanya, kalau begitu saya mesti kemana? Paling nggak, jangan di situ. Karena nanti ada geng motornya, habis. Jadi marah kalau solusinya apa? Loh, pemerintah digaji untuk cari solusi, bukan tanya ke rakyat. Belum nyampe itu cara kita. Nah, itu dia. Saya pernah bikin tweet misalnya, saya bilang yang namanya intelektual itu ya kerjanya mengkritik pemerintah. Akademisi juga begitu. Tapi kalau kerjanya pengkritik pemerintah, itu namanya buzzer. Waduh, marahnya minta ampun. Sampai kemudian ditulis macam-macam dan lain sebagainya. Tapi coba bayangkan, kenapa kita harus keep on eye terhadap mereka-mereka yang tidak berkuasa? Harusnya kan kita harus kritis kepada mereka yang berkuasa. Mereka yang diberikan amanah, mereka yang memegang senjata, mereka yang memegang financial resources. Maka kelompok seperti kami itu saya katakan moral movement, moral force. Mereka tidak memiliki kekuasaan apa-apa sesungguhnya, kecuali ide saja. Karena itu kita harus keep on eye terhadap kekuasaan. Saya pernah mengatakan itu di depan mahasiswa, negara tidak boleh menggunakan kelompok masyarakat yang satu untuk menghantam kelompok masyarakat lainnya.